Halo Sobat NVDN, kembali lagi bersama kami di channel NVDN Media. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial bagaimana sih cara membuat presensi online menggunakan Google Form atau Google Formulir. Dan juga nanti di akhir ada tambahan menggunakan rekap hasilnya. Untuk membuatnya, yang pertama seperti biasa, silakan Sobat NVDN masuk ke akun Google Drive masing-masing. Setelah itu, kita pilih baru, kita pilih yang bagian Google Formulir. Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Kita tunggu sebentar. Baik, untuk formulir tanpa judul ini, kita bisa isikan atau kita bisa menggantinya dengan isian presensi kelas. Misalkan kelasnya ini saya ambil dari salah satu contoh kelas ya, misalkan kelas 10 IPS 1. Lalu untuk deskripsinya ini apakah perlu diisi atau tidak? Saya tidak mewajibkan untuk harus mengisinya. Silakan kalau mau diisi, silakan. Kalau tidak, silakan. Di sini kita tidak usah mengisikan untuk deskripsinya. Kita langsung ke pertanyaan tanpa judul yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama tentu saja ada yang namanya nama lengkap. Setelah mengisikan nama lengkap, jangan lupa untuk kategorinya kita pilih bagian yang jawaban singkat. Dan juga wajib diisinya dinyalakan atau diaktifkan. Setelah itu kita tambahkan lagi, kita tombol plus ini tadi. Untuk pertanyaan yang kedua ada pertanyaan atau isian nomor absen. Nah, untuk nomor absen ini sedikit agak lama ya, karena ini kita mengisikan secara manual. Kita pilih pada bagian atau kita pilih kategori yang drop down, atau kita mengisikan secara manual absennya. Di sini misalkan kita atau saya mengasih contoh 10 siswa. Jadi ada nomor 1 sampai nomor 10. Kita isikan saja 1, enter, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini mungkin terkesan atau terlihat manual, tapi nanti hasilnya siswa akan langsung otomatis bisa memilih sesuai dengan nomor urut absennya masing-masing. Setelah selesai, jangan lupa wajib diisinya, dinyalakan atau diaktifkan. Setelah selesai, kita klik tambah lagi untuk menambahkan pertanyaan yang ketiga. Di sini pertanyaan yang ketiga ada yang namanya keterangan presensi. Nah, di sini keterangan presensi ini untuk menyatakan pada hari ini siswa ini keterangannya seperti apa. Apakah dia hadir, izin, sakit, atau pergi, atau bahkan tanpa keterangan. Untuk bagian keterangan presensi, kita pilih pada kategori yang isi pilihan ganda. Ingat ya, pilih pada kategori yang isi pilihan ganda. Setelah kita klik bagian isi pilihan ganda, untuk baris satu ini bisa kita edit atau bisa kita beri keterangan presensi. Untuk yang kedua ini tidak usah kita isi, langsung saja kita ke kolom 1. Ke kolom 1 ini kita bisa isikan hadir, enter. Yang kedua izin. Yang ketiga misalkan tanpa keterangan. Nah, tanpa keterangan ini misalkan dia telat absen atau gimana gitu ya. Jangan lupa untuk wajib diisinya dinyalakan atau diaktifkan. Untuk membuat presensi, saya rasa dengan 3 pertanyaan atau 3 isian ini sudah cukup ya. Di situ ada nama lengkap, ada nomor absen, dan juga terakhir ada keterangan presensinya. Nah, lalu langkah yang kedua setelah kita membuat bagan seperti ini atau kita membuat bagan presensinya selesai, kita pergi ke setelan atau ke settingnya. Pilih pada bagian yang presentasi ini. Lalu untuk tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain ini tidak usah diaktifkan ya. Saya menyarankan untuk tidak usah dinyalakan. Saat nonaktifkan centangnya. Lalu untuk pesan konfirmasinya kita bisa isikan terima kasih. Maaf, typo. Terima kasih telah melakukan presensi kehadiran. Misalkan seperti ini ya. Untuk pesan konfirmasinya ini terserah, silakan sesuai dengan keadaannya saja. Setelah kita selesai mengisikan pesan konfirmasinya, kita klik yang simpan. Nah, setelah kita klik simpan, sebelum kita kirim atau presensi ini siap digunakan oleh siswa sebagai laman atau sebagai tempat untuk absen, kita akan memolesnya langkah terakhirnya atau kita memberikan kesan supaya
tidak terlihat seperti biasa-biasa saja ya. Kita sebelah kiri pratinjau, kita klik saja yang sesuaikan tema. Pertama kita pilih gambarnya untuk gambar headernya. Ini untuk gambar headernya ini terserah saja ya, saya hanya mencontohkan. Di sini ada banyak sekali gambar header yang dapat kita pilih. Misalkan kita memilih yang mana ya. Nah misalkan yang ini, ada yang bagian kayak laboratorium ini kita klik. Lalu kita sisipkan. Untuk warna temanya ini juga bisa kita ganti. Misalkan ganti yang warna tema yang ini juga gak apa-apa, silahkan terserah. Untuk gaya fontnya, karena ini untuk sekolahan ya pastikan formal, kita pilih saja yang formal. Ini ada yang formal. Dan juga ini terserah ya, saya nggak mewajibkan atau mengharuskan formal. Ini saya mencontohkan hanya pakai yang font formal. Setelah itu kita klik silang. Sebelum kita kirim lagi, kita lihat dulu di pratinjau. Gimana, apakah hasilnya sudah selesai? Nah ini dia hasilnya bagaimana. Sangat mudah sekali bukan untuk membuat presensi online menggunakan Google Formulir. Nah setelah selesai, kita langkah terakhirnya adalah mengirimkan linknya. Langsung saja seperti biasa kita klik tombol kirim. Kita pilih bagian yang tengah atau yang bagian URL-nya. Kita centang bagian yang perpendek URL agar URL-nya menjadi pendek. Setelah itu kita salin. Setelah itu kita coba buktikan ya, kita buka tab baru di browser kita paste di sini. Coba kita buka, apakah berhasil? Nah ini dia, presensinya sudah berhasil dan siap untuk digunakan. Nah lalu setelah presensi ini digunakan, langkah terakhir yang harus kita lakukan atau yang akan kita buat adalah membuat rekap hasil presensi. Karena nanti pasti akan melakukan presensi lebih dari satu siswa atau satu mahasiswa atau satu orang, maka nanti akan ada yang namanya rekap hasilnya untuk melihat siapa saja yang melakukan presensi. Untuk melihat rekap hasil presensi, kita di sini akan memberikan satu aja contoh presensi isian ya. Kita akan mengisikan satu saja contoh supaya kita bisa melihat hasil rekapannya. Di sini untuk nama lengkapnya misalkan kita kasih nama Dodi, misalkan gini ya. Misalkan nama lengkapnya Dodi. Dodi ini di nomor absen, misalkan Dodi nomor absen 5, untuk keterangannya hadir, misalkan gini ya. Dan juga sebelum saya melanjutkan perlu diketahui, di judulnya tadi kan sudah ada keterangan presensi kelas 10 IPS 1. Nah berarti presensi ini hanya bisa digunakan untuk pada kelas 10 IPS 1. Kalau nanti misalkan presensi ini digunakan untuk satu angkatan atau bahkan satu sekolahan, nanti akan ada bagian-bagian yang dirubah, misalkan seperti ada keterangan kelas atau bagian seperti yang lainnya lagi. Setelah Dodi nomor absen 5, keterangannya hadir sudah diisi, kita klik kirim. Kita tunggu beberapa saat. Nah setelah melakukan presensi maka akan ada pesan terima kasih telah melakukan presensi kehadiran. Nah lalu bagaimana cara kita melakukan rekapitulasi hasil presensinya? Kita kembali lagi ke Google Formulirnya yang tadi untuk bagian adminnya ya. Lalu kita klik pada bagian yang response. Nah di bagian response ini, di sebelah kiri titik 3 ini ada yang namanya spreadsheet. Kita klik saja spreadsheetnya. Nah ini dia. Kita pilih saja yang bagian buat spreadsheet baru ini ya. Kalau buat spreadsheet yang ada juga nggak apa-apa, tapi di sini lebih baik saya menyarankan kita pilih saja yang buat spreadsheet baru. Kita klik. Lalu untuk namanya kita ganti ya. Misalkan namanya absensi kelas 10 IPS 1. Nah misalkan gini ya. Lalu setelah kita berikan nama spreadsheet barunya, kita klik buat. Kita tunggu sampai proses membuat spreadsheetnya selesai, maaf. Setelah proses spreadsheetnya selesai, kita ulangi lagi sebelah kiri titik 3 ini spreadsheetnya. Kita klik lagi untuk membuka hasil spreadsheet yang telah kita buka. Kita tunggu beberapa saat. Nah ini dia. Maka secara otomatis data-data siswa atau orang yang telah melakukan presensinya pun akan terrekapitulasi, akan terekap pada laman spreadsheet ini. Di sini ada keterangan yang pertama, ada timestamp atau jam waktu dia presensi, ada nama lengkapnya Dodi, nomor absennya 3, dan keterangannya hadir. Nah bagaimana Sobat NVDN? Sangat mudah sekali kan untuk membuat presensi online menggunakan Google Formulir dan juga membuat hasil rekapitulasinya menggunakan spreadsheet. Jika Sobat NVDN masih belum paham dengan video tutorial kami, bisa Sobat NVDN ulangi video kami dari awal supaya Sobat NVDN paham, atau bisa juga ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel NVDN Media. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat, dan salam Sobat NVDN.